Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan terlebih dahulu untuk menghadiri majelis ini niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat thalabul ilmi, niat untuk saling mengingatkan. Di sini saya berbicara bukan karena saya lebih bagus, lebih pandai daripada bapak-bapak semuanya di sini. Saya hanya menjalankan amanat dari Pak Haji Rusmani yang dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kehidupan, masih diberi umur, masih diberi waktu. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kenalan kita yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya. Padahal mereka sama dengan kita, berusaha untuk hidup sampai hari ini. Mereka sama. Tetapi Allah memilih kita yang masih hidup. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Karena anugerah waktu adalah anugerah yang tak ternilai. Walaupun waktu, yang namanya waktu itu datangnya memang gratis. Waktu gratis, Pak. Tetapi kalau sudah berlalu tidak bisa kembali. Sehingga ada istilah ilmu bisa digali, harta bisa dicari, tapi waktu kalau sudah pergi tidak mungkin kembali. Walaupun menangis air darah, menangis air mata darah, segala bisa. Artinya waktu itu lewat saja, tapi lewat ini harus kita isi dengan hal-hal yang Allah cintai, yang untuk bermanfaat bagi kita ke depannya, bagi anak keturunan kita ke depannya, bagi masyarakat kita ke depannya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup kita ini sampai di hari ini. Untuk kita berharap mudah-mudahan amal-amal kita yang telah lalu, walaupun amal kita pasti terbatas, tapi kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan amal-amal kita yang sedikit itu dijadikan asbab Allah mencintai kita. Dan amal-amal
kita yang ke depan kita niatkan untuk lebih baik lagi. Niat untuk lebih baik lagi untuk ke depan. Kita tekadkan di dalam hati, saya harus lebih baik lagi. Insya Allah dengan niat, sekedar niat saja asal kuat, nanti Allah memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang lebih baik, benar-benar lebih baik. Dalam satu ungkapan bahasa Arab dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niat orang, karena niat ini adalah dasar amal. Amal tanpa niat maka sia-sia. Tapi kalau niat yang kuat tanpa amal bisa diterima itu. Hanya niat yang kuat, cuman karena tidak mampu dianggap telah beramal. Seperti kalau kita malam sebelum tidur berniat saya nanti malam mau sholat tahajud, niat kuat. Tetapi ternyata kebablasan, bangun-bangun sudah azan subuh, nggak bisa sholat tahajud. Itu niat itu dicatat beramal, Pak. Di sana. Padahal kalau kita benar-benar bangun sholat tahajud, belum tentu itu sholat tahajud kita lebih baik daripada niat yang tadi. Inilah luar biasanya umat Muhammad. Umat Muhammad itu diantara kelebihannya seperti ini. Dengan niat yang kuat saja, maka pahalanya sangat besar. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita tentu jangan lupa untuk senantiasa dalam kumpulan-kumpulan kita, khususnya ya kalau kita ada pertemuan-pertemuan, kalau kita ada kesempatan untuk berbicara, jangan sampai lupa kita untuk menyampaikan sholawat dan salam kanggo Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Setiap kita kumpul-kumpul jangan sampai lupa menyampaikan sholawat salam. Karena kita bisa seperti ini, kita bisa masuk Islam, kita bisa beragama Islam seperti ini. Bahkan mungkin dunia bisa seperti ini pun berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tidak terbayang bapak-bapak yang berbahagia kalau Nabi Muhammad tidak diutus ke dunia ini. Mungkin kita ini sekarang masih menyembah patek. Mungkin entah apa agama kita. Wah, kebayang. Tapi berkat Nabi Muhammad diutus kemudian berjuang dan juga dibantu oleh keluarganya. Makanya sholawat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, karena keluarganya pun punya peran besar. Terutama Khadijah Al-Kubro, istri beliau yang habis-habisan untuk menopang perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu bukan hanya keluarganya, juga para sahabatnya. Ikut-ikutan, kalau nggak ada sahabat ya mungkin Islam habis cuma di sana kan. Tapi karena ada sahabat, maka Islam belum menyebar. Kemudian bukan hanya sahabat, terus punya murid-murid, sahabat itu punya murid-murid namanya tabi'in. Tabi'in, para pengikut sahabat terus menyebar ke seluruh dunia. Sampai tabi'in generasi selanjutnya, tabi'in terus sampai ke kiai-kiai kita, ulama-ulama. Ini kita sampaikan sholawat salam kepada mereka. Sehingga kita satu runtui, satu rangkaian orang-orang kita di atas kita terus rangkaian menjadi seperti ikatan yang tidak putus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bersolawat, Pak, itu artinya kita menyambungkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, khususnya kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau kita solawat, kita menyambungkan diri kepada Rasulullah. Kalau kita bersolawat, nah itu artinya kita nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hari ini malam Jumat, itu sangat dianjurkan untuk membaca sholawat. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana disampaikan di awal bahwa kita ini ceritanya mau memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak pasti semuanya sudah pernah mendengar yang namanya Isra wal Mi'raj. Pasti pernah mendengar
apa itu yang namanya Isra, apa itu namanya Mi'raj. Saya paling sekedar mengingatkan, atau mungkin kalau ada lebih dikit pengetahuannya sekedar menambahkan saja. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, Isra wal Mi'raj itu peristiwa benar-benar terjadi, bukan dongeng belaka. Walaupun peristiwanya seperti dongeng, tapi itu bukan dongeng. Kenapa dikatakan seperti dongeng? Karena memang luar biasa. Kalau dipikir secara logika mungkin. Tapi ini karena kalimat yang menunjukkan Isra itu adalah kalimat yang luar biasa, maka ini pasti terjadi yang luar biasa. Apa kalimatnya? Subhanalladzi asra. Ini kalimat ini saja yang menunjukkan bahwa ini Isra ini sesuatu yang luar biasa. Karena luar biasa, maka pasti campur tangan Allah ada di dalamnya. Kalau hanya sekedar kemanusiaan, ya nggak bisa. Jadi Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa. Cuman mungkin di antara kita banyak yang belum tahu kenapa sih diisrokan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang mungkin belum tahu. Kenapa Nabi Muhammad diisrokan? Untuk mendapatkan sholat, mungkin ada yang jawab begitu. Tapi kita harus tahu bahwa sholat sebelum Isra sudah ada, Pak. Sudah ada sholat. Cuman memang bukan sholat 5 waktu. Tapi sholat mah sudah ada. Kewajiban sholat bagi umat Islam sudah ada. Cuman sholatnya malam. Itu kan ayatnya ada tuh yang awal-awal Nabi Muhammad menerima wahyu juga sudah suruh sholat. Jadi kenapa terjadinya Isra? Bukan sekedar karena semata-mata sholat, walaupun sholat juga iya betul. Cuman kalau tadi alasannya karena ada perintah sholat, sholat sudah ada. Cuman tidak sama dengan sholat yang sekarang. Kalau sholat zaman awal-awal Islam itu sholatnya malam dan tidak hitungannya bukan satuan rokaat. Kalau kita kan rokaat ya sekarang. Dulu itu hitungannya setengah malam atau sedikit, setengah malam atau sedikit. Niswahu awingkus, setengah malam atau sedikit kurang dikit. Berarti kan bukan hitungan rokaat, Pak. Tapi kenapa mereka awal-awal para sahabat tuh sanggup melakukan itu? Ya mereka mendapatkan perintah sholat sebelum Isra ini ya, kan ada perintah sholat. Mereka senang sekali. Kenapa? Karena mereka paham sholat itu apa. Bagi mereka itu mendapatkan satu perintah sholat itu udah cukup. Karena dengan sholat itu kan dia bisa berhubungan langsung dengan Allah. Sehingga dia mereka para sahabat itu mendapatkan perintah sholat itu sudah luar biasa. Senang. Sehingga kalau sholat itu malam itu, wah benar-benar kalau malam tiba itu. Kan kalau siang mereka dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, Pak. Nah, waktu itu kan di Mekah. Nabi Muhammad belum punya kekuatan secara fisik. Pengikutnya itu masih sedikit sekali. Dan rata-rata orang-orang kelas rendahan, kaum budak belian. Yang orang-orang top itu 1-2. Sementara kekuatan orang kafir Quraisy ini wah dahsyat. Sehingga harus malam. Kalau siang enggak diperintahkan manusia. Siang bahaya. Paling kalau sholat sunnah, kayak Nabi sholat sunnah biasa kalau siang. Nah kenapa Isra? Nah ini Bapak yang berbahagia. Kalau yang saya pahami nih Pak ya, karena bisa jadi di buku-buku nggak ada. Ini hanya pemahaman saya saja dari banyak-banyak baca buku. Kenapa Nabi Muhammad diisrokan? Isrokan itu terjadi kurang lebih setelah Nabi Muhammad itu 10 tahun lebih berdakwah di Mekah. Sekitar 11 atau 12 tahun berdakwah di Mekah. Siang malam Nabi Muhammad berdakwah. Enggak, kalau boleh dibilang jumlah pengikutnya hanya beberapa gelintir orang. Dan di akhir-akhir sebelum Isra itu ada peristiwa yang sangat menyedihkan yang menimpa diri Rasulullah SAW. Mungkin bapak-bapak apa peristiwa? Meninggalnya
dua penopang dakwah Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib dan istri Nabi Muhammad Khadijah Al-Kubra. Jadi Nabi Muhammad itu menjelang Isra itu kehilangan dua orang yang sangat membantu. Walaupun Abu Thalib katanya tidak masuk Islam akhirnya, tetapi beliau membantu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang kafir Quraisy yang mau berbuat jahat kepada Nabi Muhammad, nggak berani. Karena apa? Ada Abu Thalib. Sementara Khadijah memodali habis-habisan. Nabi Muhammad itu setelah jadi Nabi nggak bisnis lagi, Pak. Jangan dikira tuh nanti dikiranya Nabi Muhammad dagang ngalenjing ke pasar Ciroyom. Jadi begitu Nabi Muhammad sudah menerima wahyu, wah udah lupa. Tugas dari Allah. Nggak bisnis, nggak dagang. Kalau dulu mah beliau dagang, memang ahli dagang. Tapi setelah menerima risalah ini, beliau punya tanggung jawab untuk menyebarkan ini agama. Terus yang modalin dakwah beliau siapa? Yang membiayai beliau hidup siapa? Ya istrinya itu, Khadijah Al-Kubra. Yang mana Khadijah ini dikenal kaya raya. Ya kekayaannya ada yang cerita luar biasa. Yang jelas beliau kaya raya. Dan beliau setelah menopang dakwah kanjeng Nabi Muhammad SAW, habis hartanya. Sampai dalam satu riwayat ketika beliau mau meninggal, tidak ada uang sampai satu. Kekayaan yang menempel adalah pakaian yang dipakai dia. Suatu ketika waktu dalam kondisi sekarat itu beliau menangis, Khadijah menangis di dalam pangkuan Rasulullah SAW suaminya. Waktu itu dalam kondisi lagi diboikot, Nabi Muhammad dan para sahabatnya lagi diboikot. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu nyaman-nyaman gitu. Kita aja yang nyaman, alhamdulillah Pak. Kita mah walaupun ada corona ini semuanya nyaman banyak makanan. Nabi Muhammad sampai diboikot itu selama 3 tahun Pak. Seluruh umat Islam tuh dilarang berhubungan dengan, jadi orang Quraisy itu melarang hubungan dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Sampai nggak ada makanan, sampai yang dimakan orang Islam tuh rumputan, daun-daunan. Sampai diriwayatkan Nabi Muhammad dan para sahabat itu kalau buang air, mohon maaf ya, itu kayak air, kalau orang Jawa bilang kayak mindil, kayak orang apa? Ini kotoran domba. Saking apa? Nggak ada yang dikeluarkan. Berarti konsumsi nutrisinya benar-benar. Kondisi seperti itu dialami selama 3 tahun. Padahal beliau itu sebelum jadi nabi kan diangkat, sanjung-sanjung, alhamdulillah adi. Tapi ketika berdakwah sudah dalam keadaan umat belum banyak dapat banyak, ternyata Abu Thalib, orang yang sangat dihargai, disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, meninggal. Kemudian tidak lama, sekitar 2-3 bulan, Khadijah meninggal. Sementara Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Ya punya nyata, pasti hanya Allah saja. Cuman setelah Nabi Muhammad kan walaupun punya fasilitas langsung berhubungan dengan Allah, tapi beliau itu diantara kelebihannya selalu berpikir secara rasional. Gak mentang-mentang ya Allah anak-anak, enggak. Nabi terus berpikir. Sehingga pakai logika kemanusiaan biasa. Makanya di mukjizat-mukjizat Nabi itu nggak kayak mukjizat-mukjizat zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu kan sesuatu yang susah dipahami, sehingga umatnya susah niru. Tapi kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya mukjizat yang ya kayak Al-Quran, yang bisa dipahami secara logika. Sehingga walaupun Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, tetap pakai secara logika itu berat sekali. Sementara umat belum banyak. Pengikut-pengikutnya orang-orang kelas rendah disiksa siang malam. Sahabat-sahabat Nabi itu awal-awal disiksa. Nabi Muhammad melihat para sahabat disiksa. Bilal disiksa, Nabi Muhammad tahu. Sumayyah disiksa, keluarga Sumayyah, Ammar bin Yasir, Nabi Muhammad tahu. Gak punya kekuatan. Paling-paling kalau lewat itu lagi disiksa bilang, wahai keluarga Ammar, sabar, surga menantimu. Nggak ada harganya Nabi Muhammad waktu, apalagi Abu Thalib nggak ada. Sehingga Nabi Muhammad ketika itu berpikir, saya udah puluhan tahun dakwah di Mekah ini,
kelihatannya nggak cocok ini Mekah ini. Lihat barang dulu begitu bahasanya. Nggak cocok ini kayaknya. Sudah 10 tahun lebih pengikutnya masih begitu. Kayaknya saya harus cari tempat yang ada kondusif untuk menerima dakwah. Maka Nabi berpikir, kayaknya Taif ini. Taif itu jaraknya sekitar 70 kilo dari Mekah. Di sana itu kan dataran tinggi, jadi orang gunung, biasanya dingin. Mungkin kalau ini agama ini saya sebarkan di sana, kayaknya cocok. Jadi beliau hanya pergi ke Taif. Ini dalam rangka di Mekah sudah nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Taif 70 kilo kurang lebih. Nah, jangan dibayangkan kalau hari ini kan 70 kilo paling naik motor aja cepat ya, paling setengah jam atau jam. Nah, dulu paling naik unta. Tapi dalam riwayat itu Nabi Muhammad jalan kaki ke Taif itu, ditemani oleh Zaid bin Harithah, pembantunya atau budaknya. Dalam waktu sepanjang. Ternyata apa yang terjadi sampai ke Taif, bapak-bapak pernah dengar, pernah tahu kisahnya. Ternyata di sana ditolak. Nabi Muhammad ditolak, bahkan penolakannya jauh di bawah perkiraan. Melebihi, jadi orang-orang Taif ternyata lebih kasar daripada orang-orang Mekah. Sampai Nabi Muhammad itu diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dilemparin batu. Wah, pulang dari sana. Ini cepat cerita itu. Pulang dari sana kemana? Ini saya harus kemana? Cuma dalam doa kan, biarlah saya keadaan seperti ini, asal Engkau ya Allah masih meridhoi saya. Gitu. Itu bahasa Arabnya tuh. Tidak apa-apa, saya tidak dihargai oleh manusia. Manusia tidak mendengarkan kalimat kata-kata saya, asal Engkau meridhoi saya. Maka Nabi Muhammad pun pulang. Nah, Allah Subhanahu wa taala kan melihat, pasti ya, Maha melihat dia melihat nabinya seperti ini sudah sangat berat, luar biasa ujian. Akhirnya ini ceritanya, Allah ceritanya mau menghibur Nabi, gitu kan. Hanya diangkatlah Mi'raj, Isra dulu Mi'raj. Itu hiburan. Jadi Isra dan Mi'raj itu hiburan. Karena kasihan ini orang kalau dibiarkan bisa-bisa. Nah, hibur Pak. Hiburannya jalan-jalan. Seperti kita kan saat ini juga hiburannya jalan-jalan. Nabi Muhammad jalan-jalan. Namanya Isra. Isra itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya kalimat muta'addi. Asalnya lazim. Saro yasri, itu artinya jalan di malam hari. Itu kan muta'addi, lazim itu intransitif, tidak perlu objek. Nah, kenapa jadi Isra itu dijadikan muta'addi, jadi transitif, menjadi asro yusri isro'an, jadi diperjalankan. Kalau saro jalan sendiri, tapi kalau asro yusri isro'an diperjalankan dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina di Masjidil Aqsa. Jaraknya mungkin Bapak belum pernah memperkirakan berapa jauh Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih 2000 km. 2000 km. 2000 km kalau perjalanan sekarang bisa cepat. Kalau dulu kan 2000 km kurang lebih 40 hari paling cepat. Nah, Nabi Muhammad cepat sekali berangkat. Nah, perjalanannya Bapak-bapak tahu pakai buruk ya. Kemudian setelah nyampe di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, itu beliau baru naik ke atas, namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj itu ke atas. Bahasa Inggrisnya Miraj, kan ada tuh. Pesawat di Prancis itu Miraj itu dan Mi'raj. Naik ke atas. Nah, hiburan yang paling luar biasa kan pas ke atas. Ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah juga luar biasa. Orang secepat itu. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas.
pakai bulog, kebayang gimana. Dan ini pakai Nabi itu fisiknya juga, bukan hanya mimpi. Karena ada golongan orang Islam yang mengatakan Mi'raj itu nggak mungkin Nabi dengan fisiknya, karena pasti rusak. Pasti rusak, Pak. Kalau secara logika biasa, nah badan kita kalau naik ke atas, kalau kelebihan juga bisa kegencet oleh udara, seperti sama kalau ke air, kalau ke dalam bisa kegencet oleh udara mati. Nabi mau sampai ke sana kan nggak ada udara, nggak ada oksigen di atas. Iya memang kalau pakai ukuran kita mah, makanya itu namanya mukjizat. Sampai ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7 terus naik ke atas. Dan ternyata Nabi Muhammad di tiap langit itu ketemu nabi-nabi yang sudah pada meninggal dunia. Langit pertama beliau ketemu Nabi Adam, yang kalau tidak salah. Nanti langit kedua ketemu Nabi Isa, langit ketiga ketemu Nabi Isa, apalagi pokoknya sampai langit ke-6, sampai langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-5 yang tidak ketemu tuh Nabi Nuh. Ini ada cerita kenapa Nabi Nuh nggak disebut. Nanti kalau saya ingat sampaikan kenapa. Jadi Nabi Muhammad ketemu sama orang-orang yang pendahulu para nabi. Berarti artinya apa? Bapak-bapak. Artinya ruh-ruh orang yang meninggal itu masih bisa berkomunikasi. Ruh-ruh orang yang meninggal para nabi itu udah meninggal, itu masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Syaratnya orang yang masih hidup itu orang rohaninya bagus. Kalau orang yang sudah meninggal selesai, ya buktinya Nabi Muhammad bisa ketemu Nabi Adam. Dalam riwayat itu Nabi Muhammad melihat ada seorang laki-laki di langit pertama itu. Ini cirinya kalau melihat ke arah kiri sedih. Itu laki-laki sedih wajahnya tuh. Kalau melihat ke kanan, laki-laki ini ketawa-tawa, senang. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, itu siapa laki-laki itu? Itu di langit pertama, Pak, kalau salah. Jibril mengatakan, itu bapakmu, Abu Bashar, bapaknya manusia, Adam alaihissalam kah? Iya, itu Adam alaihissalam. Kenapa kalau melihat ke kiri nangis, kalian melihat ke kanan kau senang? Karena kalau melihat ke kiri, bapakmu itu sedih melihat anak turunan yang pada nakal-nakal masuk ke neraka. Kalau melihat ke kanan, kenapa bahagia? Karena melihat umatnya, anak-anak turunannya, kalau melihat ke kanan, pada taat ahli surga. Dengan demikian kita tahu, para nabi itu tahu, Pak. Itu makanya kalau kita sayang pada nabi-nabi kita itu berbuat baiklah. Paling tidak ingat, malu saya dilihat bapak saya, Nabi Adam. Nabi Muhammad sendiri bisa melihat dalam riwayat banyak. Oh ternyata bapakku. Betapa sedihnya Nabi Adam kalau melihat sebelah kiri saya. Umat saya, anak turunan saya, ahli-ahli maksud itu. Kalau melihat ke kanan berbahagia. Terus Nabi Muhammad terus naik ke langit kedua, ketiga. Itu jarak antara langit dengan ini jangan dikira kayak ke lift di gedung kan pakai lift lantai 1, langit 1, bukan. Itu kalau pakai hitungan itu entah berapa perjalanan kecepatan cahaya kan kalau dalam ilmu fisika itu. Yang jelas kalau pakai ukuran ilmu ya nggak kejangkau. Yang jelas Nabi Muhammad dijelaskan dalam riwayat hadis Muslim, paling tidak dalam riwayat hadis Muslim banyak sekali cerita tentang itu. Artinya riwayat ini sahih. Imam Muslim kan dianggap sahih kedua setelah Imam Bukhari. Sampai akhirnya beliau ketemu ke Nabi Musa. Langit ke-6 Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini ceritanya panjang, nanti ada nyusul. Kemudian ketemulah sama Nabi Yusuf juga ketemu beliau tuh, entah di langit ke-4 atau langit ke-3 Nabi Yusuf. Jadi tahu orang gantengnya kayak apa. Kemudian langit ke-7 itu Nabi Ibrahim. Pas ketemu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pesan Pak kepada Nabi Muhammad, pesan, wahai Muhammad, kelihatannya Nabi Ibrahim itu tahu perilaku kita.
pesannya tuh sampai sekarang masih kita jarang lakukan. Beliau berpesan kepada Nabi Muhammad begini, wahai Muhammad, saya titip pesan untuk umatmu ya, ketahuilah untuk mereka itu bahwa tanah surga itu subur, tanah surga subur, perlu ditanamnya. Tanamannya apa? Pakai zikir la haula wala quwwata illa billah. Itu. Jadi harus sering zikir la haula wala quwwata illa billah. Kita kan sering zikir subhanallah ya, alhamdulillah ya, wa akbar ya, la ilaha illallah ya kan. Tapi la haula wala quwwata illa billah jarang. Karena memang ini Nabi Ibrahim tahu nih memang jarang melakukan. Makanya pada kesempatan ini saya ingatkan, kalau bisa yang panjang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah, itu sempurna. Nah, tidak diamalkan. Itu besar Nabi. Jadi itu tanaman. Begitu kita menyebut la haula wala quwwata illa billah, langsung pergi itu suara itu masuk ke surga, jadi tanaman. La haula wala quwwata illa billah, jadi tanaman. Itu jadi hak-hak kita. Istilahnya sertifikatnya sudah ada kan. Nah, ini artinya kita pesen kan, kita udah coupling di sana. Kalau kita sudah ada coupling di sana kan berarti insya Allah kita masuk ke sana. Nah, gitu kan, kita sudah beli coupling dengan cara berzikir seperti ini. Nah, terus Nabi Muhammad lanjut ke atas, bertemulah. Ini bukan berarti bertemu dengan Allah seperti begini ya. Nanti dikiranya Allah ada di sana, bukan. Ini mah hanya perumpamaan bahwa Allah itu di tempat yang mulia. Bukan berarti Allah ada di sana. Kalau nanti Allah di sana, ada bayangan. Kalau gitu Allah gedenya kayak apa ya? Enggak. Kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, kita nggak boleh membayang-bayangan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Kita tidak boleh Allah nongkrong di sana di kursi kakinya segede ini, nggak boleh. Yang jelas di tempat sanalah Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialognya gimana Pak? Yang kita baca kalau kita sholat. Di sholat doa tasyahud, baik tasyahud awal maupun akhir. Jadi Nabi Muhammad pertama disambut oleh Allah. Kalau kita tasyahud gimana doanya Pak? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sambutan Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alaika. Oh, itu kebalik. Nabi Muhammad dulu tuh nyambut kepada Allah. Jadi beliau yang kalau di kita itu salam, bersalam, memuji kepada Allah. Nabi Muhammad memuji kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini sambutan Nabi Muhammad kepada Allah di sana. Besar di Sidratul Muntaha. Tempat yang tidak ada tempat yang lebih tinggi lagi gitu. Artinya Sidratul Muntaha itu. Sidra itu pohon yang tempatnya sudah tidak ada yang lebih tinggi. Jadi beliau tuh Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini, memuji-pujian kepada, karena beliau dari perjalanan dari bawah dari langit ini kan luar biasa. Nyampe ke sana beliau, kalau di kita istilahnya kita sampai ke rumah majikan kita maunya. Setelah kita diutus kasih segala macam, nyampe ke rumah kan nuhun masya Allah nih, kurang lebih gitu. Jadi nyampe ke sana itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan Nabi Muhammad. Lalu Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dialog Nabi dengan Allah Pak, jangan gitu. Jadi yang kita baca itu kalau kita menyadari pas kita tahiyat itu ke sini Pak. Jadi diulang ketika kita sholat. Jadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Nabi Muhammad jawab lagi. Coba kata-katanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nabi Muhammad itu selalu ingat kepada umatnya. Orang-orang yang soleh. Ya Allah, ini umat saya. Itu dibawa di hadapan Allah. Padahal Nabi pertama kan at-tahiyyatul muji-muji Allah. Terus Allah membalas assalamu alaika ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi itu Nabi Muhammad. Salam sejahtera wahai nabiku.
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ingat kepada umat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nyampe situ. Kemudian Jibril dengar dialog ini langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah dari situ kalau cerita panjangnya saya nggak begitu paham, nggak begitu tahu karena ini rahasia kan hanya Nabi saya. Yang jelas setelah sampai di sana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Jadi aslinya perintah sholat 50 waktu. Turunlah Nabi Muhammad. Turun ke langit 7, ke langit 6. Nah kalau di langit 7 kan ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mah nggak ngapa-ngapain, nggak nanya ayah di langit 6. Nabi Ibrahim paling gimana? Sudah ketemu ya kurang lebih gitu ya. Ya alhamdulillah ketemu Pak. Terus turunlah ke langit ke-6. Itu Nabi Musa. Nabi Musa termasuk orangnya apa? Kepoan kalau zaman sekarang mah. Kepoan, jadi mau tahu aja. Kamu ketemu Allah ngapain? Nabi Musa orangnya jujur, apalagi kepada para senior kan. Nah, saya disuruh ini dapat tugas sholat untuk umat saya ini 50 waktu. Wah, 50 waktu? Mual kuat umat kamu mah. Lalu tiket umat kamu mah mual kuat. Sok minta turun deh gitu. Itu berkat Nabi Musa itu Pak. Jadi kita harus bersyukur pada Nabi Musa. Bayang kalau Nabi Musa nggak kepoan gitu, jadi kepo ternyata ada manfaatnya. Tapi kepo kebaikan karena keikhlasan. Makanya Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Ini riwayat Muslim, bukan karangan saya atau cerita-cerita para kiai di Isra Mi'raj. Jadi ada riwayatnya hadis Muslim. Sampai balik lagi sana, turun lagi 5 jadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Gimana? Dapat keringanan? Ya dapat berapa? 5, 40. Masih belum kuat. Umat kamu mual kuat, umat saya Israel aja orangnya gede-gede enggak. Naik lagi minta sampai bolak-balik 9 kali Pak. Sampai terakhir 9 kali berarti kan turun sampai tinggal 5. Pas tinggal 5, ketika sudah 5 Allah SWT bilang sudah kamu 5 aja lah, usah minta turun lagi. Tapi ketahuilah wahai Muhammad, meskipun kewajiban kamu 5 dan para umatmu 5 waktu sholat, tapi dalam pandangan saya sama dengan 10 sama dengan 10 kali. 5 kali 10 sama dengan 50 kali. Jadi walaupun kita sholat 5 kali itu dibayar oleh Allah 50. Makanya kalau kita sudah dikasih keringanan masih juga nggak mau juga, itu saking bodoh-bodohnya. Ini kita sudah dikasih 1 kali 10 bayarnya. Nabi Muhammad udah turun masih ketemu Nabi Musa lagi, masih nanya berapa Muhammad? Tinggal 5. Wah nggak kuat, minta lagi sana keringanan gitu. Allah maha pemurah. Wah enggak lah, saya malu berani begitu. Maka turunlah Nabi Muhammad SAW hanya sampai 5. Dah pulang, sampailah Nabi Muhammad kembali lagi. Kejadiannya cepat Pak, Isra Mi'raj itu. Enggak berhari-hari, enggak bermalam-malam. Cepat. Ya kalau boleh dibilang ya, cepatnya berapa jam kan dulu kan enggak ada jam-jaman. Adanya tempat tidur Nabi masih hangat gitu kurang lebih. Berarti kan hanya sebentar ya. Kalau masih hangat mungkin setengah jaman kurang lebih ya. Tempat tidur Nabi masih hangat, udah balik lagi. Cuman kalau perjalanan ruhani walaupun cepat, nah, itu bisa isinya panjang sekali. Ruhani. Seperti kita kalau dikersahkan oleh Allah SWT, mimpi ke apalah katakan mimpi masuk surga. Itu dalam itu kan bisa panjang, tapi padahal hanya mimpi berapa menit atau mungkin berapa jam atau maka Nabi Muhammad pun pulang. Dalam riwayat setelah Nabi Muhammad menjalani Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sudah tidak terpengaruh lagi oleh kehidupan dunia ini. Karena apa? Sudah pernah punya pengalaman yang luar biasa. Jadi dunia itu
Nah, seperti kita nih, kalau kita sudah pernah kemana gitu yang level atau punya teman yang rumahnya besar semua, terus datang ke Bandung orang rumah apa ini, kurang lebih gitu. Nabi Muhammad nyampe ke atas, nyampe melihat surga, melihat neraka, melihat keindahan, sehingga hiburan yang tadi dakwah yang demikian berat itu ringan saja, ringan. Ini Nabi tidak terpengaruh keadaan umat, keadaan hujan berat kayak pun bagi Nabi Muhammad enteng saja, karena sudah mendapatkan hiburan yang luar biasa. Nah, kita ini diusahakan melalui sholat ini pun bisa membawa kita mi'raj. Bagaimana nih sholat yang 5 waktu